Sosok politisi dengan kekayaan selangit, kontroversi tidak berkesudahan, dan satu kejadian yang membuat rakyatnya akhirnya meledak. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Viral Ahmad Sahroni DPR. Inilah 5 tanda peringatan Allah yang mengejutkan. Kita semua pasti tahu, hidup ini adalah panggung ujian. Kadang, kita melihat suatu kejadian, sebuah peristiwa yang membuat kita terperangah. Baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan dengan viralnya video Bapak Ahmad Sahroni, anggota DPR RI yang dikenal sebagai Sultan Priok. Dalam sebuah acara, beliau terlihat emosional dan mengungkapkan rasa kesal di hadapan publik. Sontak, hal ini menjadi perbincangan hangat. Terlepas dari benar atau tidaknya berita yang beredar, ada satu hal penting yang bisa kita petik. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sekuat apapun jabatan, sebanyak apapun harta, dan setinggi apapun kedudukan, kita tetaplah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, Allah memberikan peringatan kepada kita melalui cara-cara yang tak terduga. Bisa jadi, kejadian yang menimpa seseorang adalah sebuah isyarat, sebuah teguran, agar kita semua kembali merenung dan introspeksi diri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali kita abaikan? 1. Merasakan ketidaktenangan dalam hati. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana secara lahiriah, semua tampak sempurna? Karir sedang menanjak, kondisi finansial stabil, keluarga harmonis, dan semua pencapaian yang selama ini Anda impikan sudah berada di genggaman. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, tiba-tiba muncul perasaan hampa, gelisah, dan ketidaktenangan yang sulit dijelaskan. Hati terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang, meskipun secara logika, Anda seharusnya bahagia dan bersyukur. Perasaan inilah yang seringkali menjadi salah satu tanda peringatan yang paling halus, namun paling mendalam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah caranya untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari pencapaian duniawi semata. Ketidaktenangan ini bukan sekadar stres biasa akibat pekerjaan atau masalah sehari-hari. Ini adalah bisikan dari dalam jiwa yang merindukan Tuhannya. Hati adalah rumah bagi keimanan. Ketika kita terlalu fokus pada hal-hal material dan melupakan hubungan spiritual kita dengan Allah, hati akan merespons dengan cara ini. Ia mulai protes, mengirimkan sinyal kegelisahan dan kekosongan. Sinyal ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Sulit tidur, mudah marah tanpa alasan yang jelas, merasa tidak puas meskipun telah mendapatkan banyak hal, atau bahkan merasa kesepian di tengah keramaian. Tanda ini adalah sebuah panggilan untuk kembali. Kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang membutuhkan Rabb-Nya. Ketidaktenangan ini adalah pengingat bahwa hati tidak akan pernah benar-benar merasa tenang kecuali ia terhubung dengan Sang Pencipta. Seperti sebuah perangkat elektronik yang kehabisan daya, hati kita membutuhkan pengisi daya spiritual. Pengisi daya itu adalah zikir, solat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berbuat kebaikan. Ketika kita mengisi ulang baterai spiritual kita, ketidaktenangan itu akan perlahan-lahan sirna dan digantikan dengan ketenangan, sakinah, yang dijanjikan oleh Allah. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang terlalu sibuk mengejar dunia, hingga melupakan akhirat. Mereka mengorbankan waktu sholat demi pekerjaan, melupakan zikir karena terlalu asyik dengan media sosial, dan jarang sekali meluangkan waktu untuk merenung dan berinteraksi dengan Tuhan. Perasaan hampa yang muncul adalah teguran lembut agar kita kembali menyeimbangkan hidup.
Dunia dan akhirat harus berjalan beriringan. Harta, kekuasaan, dan popularitas memang bisa memberikan kesenangan sesaat, tapi hanya kedekatan dengan Allah yang bisa memberikan kebahagiaan abadi dan ketenangan hakiki. Oleh karena itu, ketika Anda mulai merasakan gelisah tanpa sebab, jangan abaikan perasaan itu. Jadikan itu sebagai momen untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan mengevaluasi kembali prioritas hidup Anda. Apakah Anda sudah memberikan porsi yang cukup untuk akhirat? Apakah Anda sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban? Apakah hati Anda sudah dipenuhi dengan mengingat Allah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa Anda kembali ke jalan yang benar dan mengakhiri ketidaktenangan yang menghantui. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling indah, sebuah peringatan dini sebelum kita terlalu jauh tersesat. 2. Diberi teguran melalui orang terdekat. Teguran dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk bencana alam, musibah besar, atau sakit yang parah. Seringkali, teguran itu datang melalui cara yang paling halus, melalui lisan orang-orang yang paling kita sayangi dan percayai. Teguran melalui orang terdekat, seperti orang tua, pasangan, anak, atau sahabat karib, adalah salah satu bentuk peringatan yang paling efektif karena ia menyentuh hati kita secara langsung. Mereka adalah cerminan yang Allah kirimkan untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin tidak kita sadari. Bayangkan, Anda sedang berada di puncak kesuksesan, disanjung banyak orang, dan merasa tidak ada yang salah dengan diri Anda. Namun, tiba-tiba ibu Anda menasihati dengan lembut tentang pentingnya tidak sombong, atau pasangan Anda menegur cara bicara Anda yang mulai kasar, atau seorang sahabat karib mengingatkan bahwa Anda sudah jarang sekali menghadiri pengajian. Nasihat-nasihat ini, meskipun mungkin terasa tidak enak didengar pada awalnya, sebenarnya adalah hadiah berharga dari Allah. Mereka adalah alat yang digunakannya untuk menyelamatkan kita dari kesombongan, kezaliman, atau kelalaian. Teguran dari orang terdekat seringkali terasa lebih berat karena datang dari orang yang kita hargai. Ketika teguran itu datang, ada dua pilihan respons: menerima dengan lapang dada atau menolak karena merasa diri sudah benar. Orang yang hatinya terbuka akan melihat teguran itu sebagai cinta dan kasih sayang. Mereka menyadari bahwa orang-orang terdekat tidak akan repot-repot menegur jika tidak peduli. Sebaliknya, menolak teguran tersebut justru bisa menjadi indikasi lain dari kesombongan dan keengganan untuk berubah. Padahal, Allah sudah mengirimkan utusan terbaiknya, yaitu orang-orang terdekat kita, untuk mengingatkan kita. Teguran ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi dalam sebuah nasihat yang disampaikan secara langsung, bisa juga dalam bentuk sikap atau ekspresi kekecewaan mereka. Misalnya, ketika Anda terlalu sibuk bekerja dan melupakan keluarga, kekecewaan yang terlihat di mata anak-anak atau pasangan bisa menjadi teguran yang paling menyakitkan. Atau ketika Anda mulai melupakan ibadah, sikap prihatin dari orang tua Anda bisa menjadi cambuk yang menyadarkan. Setiap teguran ini adalah tali yang Allah ulurkan untuk menarik kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat dan membuka hati kita terhadap nasihat mereka. Jadikanlah mereka sebagai cermin diri. Jika mereka melihat ada yang salah pada kita, jangan langsung defensif. Sebaliknya, berterima kasihlah dan introspeksi diri. Menerima teguran dari orang terdekat adalah tanda kerendahan hati dan kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ini adalah salah satu cara Allah untuk menguji seberapa besar kita bisa menerima kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu datang dari lisan orang yang sangat kita kenal dan sayangi. Pada akhirnya, teguran melalui mereka adalah bentuk kasih sayang yang tak terhingga, sebuah peringatan sebelum datangnya teguran yang lebih keras. 3. Diuji dengan kehilangan. Ujian dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk kekurangan, tetapi seringkali juga dalam bentuk kehilangan. Kehilangan di sini memiliki makna yang sangat luas. Bisa berupa kehilangan harta benda, jabatan, reputasi,
bahkan orang-orang yang kita cintai. Momen-momen kehilangan ini, meskipun terasa menyakitkan, seringkali menjadi cara Allah untuk memberikan peringatan yang sangat mendalam. Kehilangan adalah caranya untuk mengajarkan kita tentang hakikat kefanaan dunia, dan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Seringkali, ketika kita merasa segala sesuatunya berjalan lancar, kita mulai lupa diri. Harta yang melimpah membuat kita merasa aman, jabatan yang tinggi membuat kita merasa berkuasa, dan hubungan yang erat membuat kita merasa tidak akan pernah sendiri. Kita mulai menggantungkan kebahagiaan dan keamanan kita pada hal-hal duniawi ini, bukan pada Allah. Kehilangan adalah cara Allah untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang abadi kecuali dirinya. Ketika harta atau jabatan yang kita banggakan tiba-tiba hilang, kita dipaksa untuk kembali ke titik nol dan menyadari bahwa sumber kekuatan sejati bukan dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang kita sembah. Kehilangan juga bisa menjadi pembersihan hati. Ketika kita terlalu mencintai dunia, hati kita akan dipenuhi dengan kegelisahan, keserakahan, dan kecemasan. Kehilangan adalah proses untuk melepaskan keterikatan itu. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup kita. Apakah kita hidup untuk mengumpulkan kekayaan atau untuk mengumpulkan amal? Apakah kita bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan manusia, atau untuk meraih ridha Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dan memaksa kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kehilangan adalah pengingat bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah persiapan untuk akhirat, bukan penumpukan kenikmatan dunia. Selain itu, kehilangan orang terdekat adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat. Kematian orang tua, pasangan, atau anak adalah musibah yang luar biasa. Namun, di balik rasa sakit itu, ada pesan yang sangat jelas. Waktu kita di dunia ini terbatas. Kehilangan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan kembali kepadanya. Ini adalah peringatan untuk memanfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya, berbuat baik, dan tidak menunda-nunda amal saleh. Kehilangan adalah cara Allah untuk memberikan kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat, dan kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih. 4. Kesehatan yang menurun drastis. Nikmat kesehatan seringkali kita anggap remeh. Selama tubuh kita bugar, kita jarang sekali berpikir tentang betapa besarnya anugerah ini. Kita bisa bekerja, beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan menikmati hidup tanpa hambatan. Namun, ketika kesehatan tiba-tiba menurun drastis, baik itu karena penyakit mendadak atau kondisi kronis yang memburuk, semua aktivitas itu terhenti. Momen inilah yang seringkali menjadi salah satu bentuk peringatan Allah yang paling nyata dan personal. Sakit adalah cara Allah untuk memberhentikan kita sejenak dari kesibukan dunia. Ketika kita terlalu fokus pada pekerjaan, mengejar target, atau bahkan terlarut dalam hiburan, kita seringkali melupakan ibadah dan waktu untuk merenung. Penyakit memaksa kita untuk istirahat total. Di ranjang rumah sakit, atau di rumah dalam kondisi lemah, kita memiliki banyak waktu untuk berpikir. Selama masa ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisik kita sendiri. Kita menjadi sangat bergantung pada Allah, memohon kesembuhan dan kekuatan. Penyakit adalah pengingat bahwa kita hanyalah hamba yang lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongannya. Sakit juga membersihkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya melainkan Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Jadi, di balik rasa sakit itu, ada pengampunan dan pahala yang besar. Penyakit adalah cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, mempersiapkan kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan yang lebih baik. Selain itu, sakit mengingatkan kita untuk bersyukur. Ketika kita sehat, kita jarang sekali berterima kasih atas kemampuan untuk berjalan, bernapas, atau bahkan sekadar duduk tegak. Ketika nikmat ini dicabut sementara, barulah kita menyadari betapa berharganya.
Penyakit adalah pengingat yang kuat untuk menghargai setiap momen sehat yang Allah berikan. Ini mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, untuk menggunakan kesehatan kita dalam ketaatan kepadanya, dan untuk berbuat baik selagi kita mampu. Jadi, ketika kita atau orang di sekitar kita jatuh sakit, jangan hanya melihatnya sebagai musibah. Lihatlah itu sebagai kesempatan, sebagai peringatan, dan sebagai bukti cinta Allah. Ini adalah panggilan untuk kembali, bertaubat, dan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pemberi Nikmat. 5. Mendapatkan musibah kecil. Seringkali, kita mengabaikan musibah-musibah kecil yang terjadi dalam hidup kita, menganggapnya hanya sebagai nasib sial atau ketidakberuntungan biasa. Padahal, musibah-musibah kecil ini, seperti ban motor kempes di jalan, laptop yang tiba-tiba rusak saat deadline, atau kunci yang hilang, bisa jadi merupakan peringatan halus dari Allah. Musibah-musibah kecil ini memiliki beberapa fungsi penting. Peringatan untuk lebih berhati-hati. Musibah kecil seringkali muncul sebagai konsekuensi dari kelalaian kita. Misalnya, ban motor kempes karena kita tidak mengecek tekanan anginnya, atau laptop rusak karena kita tidak merawatnya dengan baik. Ini adalah cara Allah mengingatkan kita untuk tidak lalai dan lebih bertanggung jawab. Mengalihkan kita dari bahaya yang lebih besar. Bisa jadi, ban motor yang kempes itu menyelamatkan kita dari kecelakaan serius yang mungkin terjadi di depan. Laptop yang tiba-tiba rusak membuat kita tidak jadi mengirimkan email yang bisa merugikan diri sendiri. Musibah kecil ini bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah dari bahaya yang lebih besar. Penguji kesabaran. Saat musibah kecil menimpa, kita diuji untuk bersabar dan tidak langsung marah atau mengeluh. Bagaimana respons kita saat menghadapi ketidaknyamanan? Apakah kita langsung beristighfar dan mencari solusi, atau malah mengumpat dan menyalahkan keadaan? Respons ini menunjukkan seberapa kuat iman dan kesabaran kita. Musibah kecil adalah cara Allah untuk mencubit kita agar tidak terlena. Ini adalah teguran ringan sebelum datangnya teguran yang lebih berat. Dengan merenungkan setiap musibah kecil yang menimpa, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati, lebih bersabar, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap langkah. Mari kita ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita lihat, termasuk kejadian yang menimpa Bapak Ahmad Sahroni. Jadikan itu sebagai pengingat untuk diri kita sendiri, agar selalu mawas diri dan beristighfar. Semoga kita selalu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.